Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kali ini Allah jaga langkahmu, Allah ringankan beban yang tak sempat kau ceritakan, dan Allah hadirkan tenang di celah-celah yang biasanya membuatmu lelah. Kalau akhir-akhir ini hidup terasa bising, mari duduk sebentar, tarik nafas pelan-pelan, sebab kali ini kita tidak hanya mendengar cerita, kita akan mendekat pada satu nama yang suaranya pernah memanggil langit dan membuat bumi menunduk, bukan karena keras, tapi karena jujur. Bismillah, mari kita mulai. Ada manusia yang lahir tanpa panggung, tapi langit menyiapkan suaranya untuk menggetarkan zaman. Beliau bernama Bilal bin Rabah. Darah Habasyah mengalir di tubuhnya. Kulitnya gelap, statusnya budak, dan Mekah saat itu bukan tempat yang ramah untuk orang yang tidak punya kuasa. Di rumah Umayyah bin Khalaf, beliau tumbuh dalam perintah dan bentakan. Hari-harinya diukur dengan tugas, dan malamnya ditutup oleh lelah yang tak sempat diberi nama. Lalu cahaya itu datang. Bukan cahaya yang memekakkan, tapi yang pelan, yang menyelinap ke dada, dan membuat hati tahu bahwa pulang itu ada. Sayyidina Bilal mendengar tentang Rasulullah Muhammad SAW, tentang satu Tuhan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diancam, dan tidak bisa diwariskan oleh darah. Tentang kemuliaan yang tidak ditentukan oleh nasab, tidak ditentukan oleh warna, tidak ditentukan oleh harta. Dan pada titik itu, Mekah menjadi sempit untuk kebohongan, tapi menjadi luas untuk satu keberanian. Beliau menerima Islam, diam-diam pada awalnya, namun iman tidak lama bisa disembunyikan, karena iman punya caranya sendiri untuk bersinar, teman-teman sekalian. Ketika kabar itu sampai ke telinga tuannya, yang marah bukan hanya cambuk, tapi sebuah sistem yang merasa terancam oleh kalimat tauhid. Dan sejak hari itu, Bilal tidak lagi hanya memikul beban kerja, beliau memikul beban pilihan. Pilihan untuk tetap berdiri, meski dunia ingin beliau sujud kepada selain Allah. Di ujung sesi ini, kita belum sampai pada panasnya pasir, tapi kita sudah sampai pada awalnya badai. Karena setiap kisah besar selalu dimulai dari satu keputusan kecil yang dibuat dengan hati yang akhirnya tak bisa dibeli. Pagi di Mekah kadang terlihat biasa, langitnya biru, pasarnya ramai, orang-orang berjalan seperti tidak ada apa-apa. Tapi bagi Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an, hari itu bukan hanya hari. Itu adalah hari ketika dunia mencoba mematahkan iman dengan panas, dengan batu, dengan tawa yang kejam. Umayyah bin Khalaf membawa beliau keluar di hadapan orang-orang, seolah ingin menjadikan tubuh Bilal sebagai pelajaran agar siapapun takut untuk menyebut nama Allah. Bilal ditelentangkan di pasir. Siang Mekah punya cara sendiri untuk menyiksa, panasnya naik dari bumi seperti api yang tidak terlihat. Lalu batu besar diletakkan di dadanya, bukan hanya untuk menahan nafas, tapi untuk menekan keyakinan agar runtuh. Mereka berkata, "Tinggalkan Muhammad. Sebut nama Tuhan-Tuhan kami. Katakan saja satu kalimat agar siksaan ini berhenti." Tapi dari dada yang terhimpit lahir satu suara yang sederhana namun lebih kuat dari segala cambuk. Ahad, Ahad, yang Esa, yang Esa. Kalimat itu tidak panjang, teman-teman sekalian. Tidak berpidato, tidak berdebat, namun ia menancap lebih dalam dari paku.
Mereka memukul, beliau mengulang. Mereka menyeret, beliau pun mengulang. Mereka berharap Bilal menyerah, tapi yang mereka temukan adalah hati yang sudah memilih Allah sebagai tempat untuk bergantung. Dan di tengah kekejaman itu, teman-teman sekalian, Islam berdiri bukan lewat istana, bukan lewat pedang, tapi lewat seorang budak yang menolak berbohong. Ketika rasa sakit memuncak dan penonton mulai bosan, karena Bilal tak juga runtuh, datang kabar bahwa ada orang-orang beriman yang melihat dan dadanya terbakar bukan oleh marah, tapi oleh kasih. Mereka tahu Bilal tidak sedang berteriak menantang. Beliau sedang menjaga sesuatu yang lebih mahal dari hidup. Di ujung sesi ini, pasir Mekah masih menyala, batu itu masih menekan, tapi satu kata sudah mengalahkan seluruh ancaman. Ahadun ahad, yang esa. Ada titik ketika kekejaman tidak lagi hanya ingin menyiksa, tapi ingin menghapus jejak. Umayyah bin Khalaf dan orang-orang yang sejalan dengannya mulai lelah. Bukan karena mereka iba, tapi karena Bilal bin Rabah tidak juga runtuh. Pasir sudah membakar punggungnya, batu sudah menindih dadanya, cambuk sudah meninggalkan garis-garis luka. Namun satu hal tetap berdiri, tauhid. Kabar itu sampai kepada para sahabat dan sampai pula kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau melihat ini bukan hanya siksaan pada satu orang, ini adalah perang terhadap kebenaran yang sedang tumbuh. Sayyidina Abu Bakar datang, tidak dengan teriakan, tidak dengan drama. Beliau datang dengan ketenangan orang yang yakin bahwa jiwa manusia tidak pantas dimiliki manusia lain. Terjadilah tawar-menawar, seperti di pasar, padahal yang sedang dibicarakan adalah nyawa. Mereka mengejek Bilal, dianggap tak bernilai. Mereka mengira Abu Bakar sedang membuang harta. Tapi Sayyidina Abu Bakar, teman-teman sekalian, tidak membeli Bilal. Sayyidina Abu Bakar sedang membebaskan beliau. Dan ketika harga disepakati, ketika rantai itu dilepas, ketika Bilal berdiri dengan tubuh yang lemah, namun hati yang utuh, terdengar kalimat yang mengubah arah hidup beliau. Anta hurrun liwajhillah. Engkau merdeka karena Allah. Bukan merdeka karena kuat, bukan merdeka karena punya senjata, tapi merdeka karena Allah menulis takdir lain untuk hamba yang jujur. Sejak hari itu, Bilal bukan lagi milik rumah Umayyah. Bilal menjadi milik panggilan langit. Beliau mulai dekat dengan Rasulullah, bukan sebagai pelayan yang dipaksa, tapi sebagai sahabat yang dipilih oleh iman. Di Madinah nanti, kita akan melihat bagaimana luka-luka di tubuhnya akan berubah menjadi kehormatan. Bagaimana bekas siksaan akan berubah menjadi jejak yang diingat sepanjang zaman. Di ujung sesi ini, yang lepas bukan hanya rantai, yang lepas adalah sebuah dunia lama yang mengira manusia bisa dimiliki. Dan Bilal melangkah keluar dengan nafas yang masih berat, tapi dengan hati yang sudah ringan. Hijrah, mengubah peta Mekah yang dulu menekan, ditinggalkan, dan Madinah membuka pelukan. Di sana, Islam tidak lagi bersembunyi. Islam mulai bernafas sebagai sebuah masyarakat. Bilal bin Rabah radhiyallahu an hidup bersama para sahabat, membangun hari-hari baru yang tidak diukur oleh status, tapi oleh iman dan amal. Dan di Madinah, Rasulullah Muhammad SAW mulai menata satu hal yang akan menjadi nadi umat, yaitu sholat berjemaah. Awal mulanya, orang-orang berkumpul dengan cara yang sederhana. Ada yang mengusulkan lonceng seperti Nasrani, ada yang mengusulkan trompet seperti Yahudi, ada pula yang berkata, kita buat tanda api saja. Tapi Islam bukan datang untuk meniru, Islam datang membawa jalannya sendiri. Hingga kemudian datang kabar tentang mimpi yang didengar oleh sebagian sahabat. Mimpi tentang panggilan sholat dengan kalimat yang jelas.
Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan lalu memutuskan, inilah panggilan itu. Dan saat keputusan itu tiba, maka pertanyaan berikutnya muncul, siapa yang akan mengumandangkannya? Dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Sayyidina Bilal, bukan karena beliau paling kaya, bukan karena beliau paling terpandang, tapi karena suara Bilal jujur, kuat, dan hati beliau bersih. Bilal berdiri di atas tempat yang tinggi, di udara Madinah yang masih muda dan hangat. Lalu keluar kalimat yang sampai hari ini masih menembus dinding-dinding hati. Kalimat azan. Kalau dulu mulut Bilal dipaksa menyebut nama berhala, hari ini langit mendengar Bilal menyebut nama Allah tanpa takut, tanpa sembunyi, tanpa izin dari para penguasa. Dan sejak hari itu, Sayyidina Bilal tidak hanya muazzin, beliau menjaga bagian dari rumah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau dekat, menyertai perjalanan, menjaga waktu-waktu yang menjadi penopang umat. Dan di ujung sesi ini, kawan-kawan sekalian, kita akan mulai paham mengapa Allah menyelamatkan Bilal dari pasir Mekah. Sebab Bilal tidak diciptakan untuk menjadi korban selamanya. Beliau diciptakan untuk menjadi panggilan yang membuat manusia kembali. Tahun-tahun berlalu dan Islam terus tumbuh. Kadang dengan damai, kadang dengan luka, namun selalu dengan arah. Hingga datang hari yang terasa seperti pintu besar dibuka, yaitu Fathu Mekah. Mekah, kota yang dulu mengusir, kota yang dulu menyiksa, kini kembali dalam cahaya kemenangan, tanpa dendam, tanpa pembalasan yang liar. Rasulullah Muhammad SAW memasuki Mekah dengan kepala yang menunduk, bukan karena takut, tapi karena syukur. Berhala-berhala di sekitar Ka'bah diruntuhkan, satu demi satu, seolah sejarah lama dilepas, agar hati manusia kembali ke fitrahnya. Dan pada hari itu, Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan agar azan dikumandangkan. Di mana? Di tempat yang dulu menjadi pusat kesombongan Quraisy, di atas Ka'bah. Dan beliau memilih Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bayangkan, orang yang dulu ditelentangkan di pasir, kini berdiri di puncak kehormatan, di jantung kota yang dulu menolak beliau. Sayyidina Bilal naik, langkah demi langkah, seakan setiap pijakan menghapus satu luka lama, bukan dengan amarah, tapi dengan kemuliaan. Lalu suara itu keluar, mengisi langit Mekah. Setiap kalimatnya seperti menutup bab yang pernah menyakitkan. Dan bagi sebagian orang Quraisy, pemandangan itu terasa berat, bukan karena azan, tapi karena sombong yang belum mati. Ada yang berbisik, mengapa Bilal? Mengapa bukan orang terpandang? Mengapa bukan pemuka? Tapi Islam tidak bertanya, siapa ayahmu? Islam bertanya, siapa Tuhanmu? Dan seberapa jujur hatimu? Hari itu, azan Bilal bukan hanya panggilan sholat. Itu adalah pengumuman bahwa kemuliaan tidak lagi milik kasta. Bahwa seorang budak yang disiksa bisa menjadi orang pertama yang memanggil manusia di atas Ka'bah. Dan di bawah Ka'bah, Rasulullah Muhammad SAW mendengarkan dengan hati yang penuh ridha, seakan beliau sedang melihat janji Allah yang dipenuhi. Waktu berjalan dan Madinah terus hidup dengan sholat, dengan perjuangan, dengan tawa para sahabat, dan dengan langkah Rasulullah yang selalu menjadi pusat cahaya. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu tetap di dekat beliau, seperti bayang-bayang yang setia, bukan bayang-bayang yang menutup, tapi yang menjaga. Setiap azan yang beliau kumandangkan bukan rutinitas, melainkan janji.
bahwa iman tidak boleh lupa pada waktunya, hingga datang hari yang membuat bumi terasa kehilangan arah. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Madinah seakan hening, seolah udara sendiri menahan nafas. Para sahabat menangis, bahkan yang kuat pun runtuh, karena kehilangan itu bukan kehilangan biasa, teman-teman sekalian. Dan Bilal, beliau berada di sana dengan hati yang seperti retak, bukan karena beliau lemah, tapi karena cinta memang begitu. Hari-hari setelah itu, sholat tetap harus berdiri, umat tetap harus berkumpul. Namun ada satu hal yang berat untuk dilakukan, yaitu azan. Karena setiap kali Bilal mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, rasa itu kembali menyerbu seperti ombak yang menghempas dada. Seakan-akan Bilal masih menunggu Rasulullah keluar dari pintu, lalu tersenyum, lalu mengangguk seperti biasanya. Sayyidina Bilal mencoba, namun suara itu patah. Hati beliau tidak sanggup untuk memanggil manusia, sementara yang paling beliau rindukan sudah kembali pada Tuhannya. Maka Sayyidina Bilal memilih diam. Bukan diam karena lari, tapi diam karena luka yang terlalu jujur. Beliau datang kepada khalifah dan meminta izin untuk pergi, untuk berjihad, untuk keluar dari Madinah, agar tidak setiap hari dipaksa berhadapan dengan pintu-pintu kenangan. Dan ketika beliau akhirnya pergi, Madinah kehilangan satu suara yang dulu menjadi penanda subuh. Namun Sayyidina Bilal tidak kehilangan iman, teman-teman sekalian. Beliau hanya sedang menjaga cinta agar tidak berubah menjadi kepedihan yang merusak. Ada kisah yang dikenal luas bahwa pada suatu waktu Bilal diminta kembali mengumandangkan azan ketika beliau berada di Madinah. Beliau berdiri, dan saat kalimat-kalimat itu mengalir, orang-orang menangis karena mereka seperti mendengar masa Rasulullah kembali sebentar di sela-sela angin. Dan ketika Bilal sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tangis menjadi pecah. Karena cinta itu terlalu besar, teman-teman sekalian, untuk ditampung oleh dada. Di ujung sesi ini, kita belajar satu hal, bahwa ada kesetiaan yang tidak selalu berbentuk suara. Kadang kesetiaan berbentuk diam yang menjaga agar cinta tetap suci. Ada orang yang hidupnya panjang tapi bekasnya tipis. Dan ada Sayyidina Bilal ibn Rabah, hidupnya penuh luka tapi jejaknya tebal sampai hari ini. Kita masih mendengar namanya setiap kali langit dipanggil. Beliau pernah dipaksa tunduk oleh dunia, namun memilih berdiri untuk Allah. Beliau pernah jadi budak di mata manusia, namun mulia di sisi Rob semesta. Beliau pernah bersuara hingga Mekah dan Madinah bergetar, lalu beliau memilih diam, bukan karena iman melemah, tapi karena cinta itu terlalu dalam. Dan Bilal tidak ingin mengucapkan nama Rasulullah dengan lidah yang pecah oleh rindu. Namun satu hal yang tidak pernah berubah arah, yaitu hati beliau. Tauhid tetap satu, seperti kalimat yang dulu beliau genggam di pasir, ahadun ahad. Dan kita pun mengerti, kadang Allah mengangkat seseorang bukan dengan membuat hidupnya mudah, melainkan dengan membuat hatinya jujur meski hidupnya berat. Sebab kemuliaan bukan tentang siapa yang memandang kita besar, tapi siapa yang membuat kita tetap setia ketika tidak ada yang menepuk bahu. Kisah Sayyidina Bilal ibn Rabah tersebar dalam kitab-kitab sirah dan tarikh. Di antaranya Sirah Ibnu Hisam, riwayat hijrah dan fase awal Islam di Mekah, At-Tabaqat Al-Kubra karya Ibnu Sa'ad yang berisi biografi para sahabat termasuk Sayyidina Bilal. Kemudian kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir, peristiwa besar seperti Fathu Mekah. Kemudian kitab Al-Isabah
karya Ibnu Hajar al-Asqalani, yaitu berisi kompilasi biografi sahabat. Tentang mimpi azan dan penetapannya sebagai syiar diriwayatkan dalam hadis-hadis tentang azan dan tentang keutamaan Bilal. Di antaranya kabar bahwa Rasulullah Muhammad SAW mendengar langkah beliau di surga. Nabbahatna siratu Bilal annal majda laisa li ahli dunya bal li ahli taqwa wassidq. Kadang hidup menindih dada seperti batu di siang Mekah dan kita merasa nafas tinggal sedikit. Tapi Sayyidina Bilal mengajarkan bahwa manusia bisa kehabisan tenaga, namun jangan sampai kehabisan arah. Kalau hari ini kamu sedang berat, ingat ini pelan-pelan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Al-Hujurat ayat 13. Jadi jangan ukur dirimu dari mata yang merendahkan, ukur dari seberapa sering kamu kembali meski jatuh berkali-kali. Dan kalau hatimu sedang patah oleh rindu, seperti Bilal yang tak sanggup mengumandangkan azan, ingat, diam pun bisa jadi ibadah, asal hatimu tetap memegang Allah. Kita tidak diminta menjadi sempurna, kita diminta tetap menghadap, walau dengan langkah kecil, walau dengan suara pelan-pelan. Dan Allah wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.